Selamat siang, salam sejahtera, selamat berjumpa kembali bersama dengan saya Intan Sriana Nainggolan. Saya mahasiswi semester 3 Prodi Bimbingan Konseling di Universitas PGRI Adibuana, Surabaya. Dalam video kali ini, saya mencoba mengangkat satu topik yang berkaitan dengan bimbingan konseling belajar, yakni Self-Regulated Learning, disingkat dengan SRL. Nah, ini adalah kemampuan penting yang harus dimiliki setiap siswa agar dapat belajar lebih mandiri, lebih terarah, dan lebih efektif. Terus saksikan video ini, barangkali Anda menemukan jawaban ketika Anda mengalami kesulitan dalam belajar. Dalam video ini saya akan menjelaskan pengertian dari Self-Regulated Learning atau SRL. Sederhananya, SRL berarti belajar mandiri tanpa harus disuruh, apalagi terpaksa dan dipaksa. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengapa sih SRL penting dalam BK Belajar. Nah, dalam proses konseling, SRL menjadi keterampilan yang membantu siswa berkembang menjadi pribadi yang lebih mandiri, pribadi yang percaya diri. Ayo, menarik dan keren kan kalau kamu menjadi siswa yang percaya diri dan mandiri dalam hal belajar. Tujuan dari SRL itu sendiri, tujuan yang pertama adalah membantu siswa merencanakan dan mengatur proses belajar. Yang kedua, membuat belajar menjadi lebih terarah dan efisien. Yang ketiga, membantu siswa mengontrol emosi dan memotivasi belajar, apalagi zaman ini banyak siswa-siswi yang mengalami distraksi saat belajar karena medsos. Nah, keempat, meningkatkan hasil belajar secara bertahap dan berkelanjutan. Nah, dengan SRL, siswa tidak hanya tahu apa yang harus dipelajari, tetapi juga bagaimana cara belajar yang paling efektif dan efisien untuk dirinya. Berikut ini saya akan menjelaskan langkah-langkah penting dan utama yang dilakukan dalam SRL ada 3. Yang pertama, perencanaan. Dalam hal ini, siswa diajak untuk menentukan tujuan, menganalisis tugas yang harus dikerjakan, dan mampu memilih strategi belajar yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, pelaksanaan. Siswa mulai belajar sesuai rencana tanpa menunda-nunda, menjaga untuk tetap fokus dalam mengelola waktu dan memantau pemahaman diri selama belajar berlangsung. Dan yang ketiga adalah refleksi. Setelah belajar, siswa mengevaluasi hasilnya, apakah cara belajarnya sudah berhasil sesuai dengan harapan, kira-kira apa yang masih kurang, dan apa yang harus diperbaiki untuk belajar berikutnya. Nah, beberapa strategi penting dalam SRL yang harus dikuasai oleh siswa. Yang pertama, menetapkan tujuan belajar yang jelas, membuat jadwal belajar dan mengatur waktu, membuat ringkasan catatan atau peta konsep, dan mengecek kembali pemahaman diri. Nah, siswa juga bisa memberikan motivasi pada diri sendiri dengan memberikan penghargaan ketika berhasil menyelesaikan satu tugas, dan strategi ini membantu siswa tetap fokus dan konsisten dalam proses belajar. Nah, beberapa aspek penting dalam self-regulated learning yang harus dikuasai oleh siswa. Yang pertama, aspek kognitif yang berbicara dan berhubungan dengan cara berpikir dan strategi belajar seperti merangkum, mencatat, atau membuat pertanyaan untuk mengasah keberanian keterampilan dalam pembelajaran. Yang kedua, aspek motivasi terkait dengan belajar, minat dan keyakinan bahwa diri mampu menyelesaikan tugas. Nah, siswa juga harus berani menanamkan satu keyakinan dan kepercayaan diri bahwa bila belajar dengan sungguh-sungguh akan mampu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan di sekolah ataupun di mana Anda diutus untuk belajar. Yang ketiga, aspek perilaku.
berhubungan dengan pengaturan waktu, lingkungan belajar, serta kebiasaan belajar sehari-hari. Nah, ini juga perlu diperhatikan, lingkungan sangat mendukung proses pembelajaran untuk lebih efektif dan efisien bagi siswa. Nah, ketiga aspek ini sangat membantu saling mendukung siswa untuk mampu belajar secara mandiri dan percaya diri. Nah, itulah penjelasan singkat tentang Self-Regulated Learning atau SRL. Dengan menerapkan SRL ini, siswa lebih terarah, lebih disiplin, lebih mandiri dan percaya diri, dan akan memperoleh cara belajar yang lebih baik. Semoga penjelasan ini berguna dan bermanfaat yang dapat membantu siswa dalam proses belajar maupun dalam mengupayakan bimbingan-bimbingan konseling. Nah, semoga melahirkan generasi-generasi cerdas yang beriman, bermartabat, dan berkarakter. Terima kasih.